Kita bicara tentang ular, sisik, taring. Bisa. Aku mengerti kenapa mereka membuat kita gugup. Tapi sejujurnya ada banyak alasan untuk bersyukur mereka ada. Ingat waktu kamu kecil dan dibilang, jangan jalan di rumput tinggi? Bagi banyak orang, disitulah ketakutan seumur hidup terhadap ular dimulai. Tapi sedikit berhati-hati itu normal. Ternyata ular lebih penting bagi planet kita daripada yang kebanyakan dari kita sadari. Ular itu penting. Sebagai predator teratas dalam rantai makanan mereka, mereka menjaga populasi hewan mangsa kecil tetap terkendali. Di Australia, itu berarti hewan pengerat invasif seperti tikus dan mencit. Tanpa ular, masalah hewan pengerat akan di luar kendali. Dan coba dengar ini, ular bahkan bisa membantu kebunmu. Dengan memakan hewan yang mengunyah biji, kadang-kadang mereka menyebarkan biji-biji itu ke tempat baru, membantu tanaman tumbuh. Ular bukan hanya predator loh. Mereka juga mangsa. Ketika mereka dimakan oleh kokabura, elang, atau biawak, nutrisi yang mereka simpan bergerak naik dalam rantai makanan. Jadi ya, ular itu cukup luar biasa. Tapi reputasi mereka tidak begitu bagus. Mari kita hancurkan beberapa mitos dan jelaskan kesalahpahaman umum tentang ular. Dan, jika kamu benar-benar ingin menjaga jarak, tetaplah di sini untuk beberapa tips sederhana. Mitos pertama, meninggalkan semangkuk susu akan menarik ular. Yang ini ada di mana-mana. Mungkin berasal dari orang-orang yang melihat ular merayap masuk ke gudang, berpikir mereka memerah susu sapi atau kambing. Tapi ular bahkan tidak bisa mencerna produk susu. Jika ular sangat haus seperti kamu, ia akan minum apapun yang ada, bahkan susu. Tapi mereka sebenarnya mencari hewan pengerat, bukan persediaan susumu. Mitos kedua, kadal lidah biru dan shingleback, kadal ekor pendek, menjauhkan ular dari kebunmu. Tidak benar. Ular makan katak, kadal, dan kadang-kadang bahkan ular lain. Beberapa, seperti ular berleher oranye, khusus memakan kadal. Saat ular tumbuh, mereka lebih mungkin memakan kadal lidah biru daripada sebaliknya. Mitos ketiga, jika kamu memotong kepala ular, ia akan hidup sampai matahari terbenam. Ini populer di pedesaan Australia. Mungkin berasal dari cara tubuh ular terus bergerak beberapa saat setelah dipenggal. Tapi percayalah, ia tidak hidup setelah kepalanya hilang. Mitos keempat, ular betina menelan bayinya saat terancam. Tidak, hewan seperti katak pengeram perut yang sekarang sudah punah atau beberapa ikan pengeram mulut melakukan itu, tapi tidak dengan ular. Setiap bayi ular yang tertelan akan cepat dicerna. Mitos kelima, ular selalu bepergian berpasangan. Tidak juga. Kecuali sedang musim kawin, dua ular bersama-sama biasanya berarti salah satunya akan makan yang lain. Mitos keenam, jika kamu membunuh ular, pasangannya akan memburumu. Ular tidak membentuk ikatan sosial atau memiliki ingatan untuk balas dendam. Kamu tidak ada dalam daftar target ular. Mitos ketujuh, ular lingkaran menggigit ekornya sendiri, membentuk lingkaran, dan berguling menuruni bukit. Cerita yang keren, tapi tidak nyata. Ini mitos. Mungkin terinspirasi oleh simbol Ouroboros kuno, seekor ular yang memakan ekornya sendiri, melambangkan kelahiran kembali. Mitos ke-8, ular itu tuli. Meskipun mereka tidak memiliki gendang telinga, ular memiliki telinga bagian dalam yang menangkap getaran tanah, dan bahkan suara frekuensi rendah di udara. Suara bernada tinggi? Tidak terlalu. Dan beberapa kesalahpahaman tambahan, ular itu dingin dan berlendir. Sebenarnya kulit mereka kering, dan bisa hangat atau lembut, tergantung suhu. Semua ular itu beracun. Secara teknis, mereka berbisa dan tidak semua ular memiliki bisa. Australia memang memiliki banyak ular berbisa, tetapi hanya sedikit yang berbahaya bagi manusia. Ular melepaskan rahangnya untuk makan. Tidak juga. Tulang rahang mereka tidak menyatu seperti kita, ligamen yang sangat elastis menghubungkannya, memungkinkan mulut mereka terbuka lebar. Python mencekik mangsa dengan meremas. Sebenarnya penelitian baru menunjukkan mereka menghentikan aliran darah, bukan hanya aliran udara, menyebabkan jantung berhenti dengan cepat. Ular ingin menyerangmu. Manusia jauh lebih besar, lebih cepat, dan lebih menakutkan bagi ular. Jika kamu tersandung salah satunya, ia mungkin lebih terkejut daripada kamu. Kebanyakan pertemuan terjadi karena seseorang tidak membiarkan ular itu sendiri. Jadi, bagaimana cara menjauhkan ular dari rumahmu? Begini caranya. Singkirkan sumber makanan seperti tikus. Tidak ada makanan, tidak ada ular. Singkirkan sumber air yang tidak diperlukan. Ular suka air dan perlu minum. Bersihkan tempat persembunyian seperti batu, tumpukan kayu, atau lembaran logam. Jaga halamanmu tetap rapi, rumput pendek, dan pangkas semak-semak.
Tutup lubang, ular bisa menyelinap melalui apapun yang lebih besar dari jempolmu. Ular sangat penting bagi ekosistem kita. Itu tidak berarti kamu harus berbagi ruang tamu dengan mereka. Dengan sedikit perhatian, kamu bisa menjaga jarak dan menghormati peran ular di dunia kita. Bayangkan kamu lagi di tengah hutan Alaska yang beku, salju setinggi lutut, dan semuanya di sekitarmu sunyi senyap. Di suatu tempat di bawah lapisan tipis dedaunan ada makhluk dengan kekuatan super yang hampir tidak dimiliki hewan lain di bumi. Kenalan yuk sama katak kayu Alaska, si katak zombie di dunia nyata. Nah, kalau musim dingin tiba di Alaska, suhu turun drastis di bawah nol, kadang minus 18 derajat Celcius atau bahkan lebih dingin. Kebanyakan hewan kabur ke tempat yang lebih hangat atau menggali jauh ke dalam tanah untuk menghindari dingin, tapi tidak dengan katak kecil ini. Sebaliknya, ia melakukan sesuatu yang kedengarannya seperti dari film fiksi ilmiah. Ia membiarkan dirinya membeku padat. Aku tidak bercanda. Hingga 65% air tubuh katak ini berubah menjadi es. Jantungnya berhenti. Ia berhenti bernapas. Otaknya benar-benar diam. Kalau kamu mengangkatnya, rasanya seperti batu, dingin dan tidak bernyawa. Tapi ini bagian yang gila ketika musim semi tiba dan salju mencair, katak ini juga mencair. Perlahan ia mencair. Organ-organnya kembali berfungsi. Jantungnya mulai berdetak lagi. Paru-parunya bernapas. Katak itu melompat pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana bisa? Semua itu berkat beberapa proses kimia yang luar biasa. Begitu kristal es pertama terbentuk di tubuhnya, katak kayu membanjiri sistemnya dengan glukosa, sejenis gula, pada tingkat 400 kali lebih tinggi dari normal. Glukosa bertindak seperti anti-beku biologis, melindungi sel-sel katak agar tidak hancur oleh kristal es yang tajam. Tidak hanya itu, katak juga membangun urea, molekul lain yang membantu menjaga sel-selnya tetap aman dan proteinnya stabil. Ini seperti pakaian pelindung berteknologi tinggi, tapi dibangun langsung di dalam tubuhnya. Ini juga bukan cuma tidur siang sebentar. Para ilmuwan menemukan bahwa katak kayu Alaska bisa tetap membeku hingga 4 bulan. Tidak ada detak jantung, tidak ada napas, aktivitas otak datar. Namun, ketika dunia menghangat, katak ini kembali, tanpa kerusakan otak, tanpa radang dingin, hanya kembali menangkap serangga dan mencari pasangan. Itulah mengapa beberapa orang menyebutnya katak zombie, karena ia terlihat mati selama berbulan-bulan, tetapi hidup kembali di musim semi. Rahasia di balik kekuatan super ini adalah evolusi. Hutan boreal Alaska sangat dingin, dan menggali jauh ke dalam tanah bukanlah pilihan bagi katak sekecil ini. Jadi, seiring waktu, ia mengembangkan cara yang luar biasa ini untuk bertahan hidup dari apa yang akan membunuh hampir semua vertebrata lain. Dan ini yang paling menarik, tidak ada amfibi lain yang membeku seperti ini. Skalanya, durasinya, biokimianya, semuanya level berikutnya. Tapi katak zombie bukan hanya keajaiban alam, ia juga inspirasi ilmiah. Para peneliti sedang mempelajari bagaimana ia melindungi organ dan otaknya selama pembekuan. Berharap suatu hari kita bisa menggunakan trik-trik itu untuk mengawetkan organ manusia untuk transplantasi, mengobati orang dengan hipotermia parah, atau bahkan membantu astronot bertahan dalam perjalanan panjang di luar angkasa. Alam memberi kita cetak birunya, dan kita baru mulai menguraikannya. Masih banyak yang kita tidak tahu. Bagaimana katak memberitahu tubuhnya untuk membuat semua glukosa itu begitu cepat? Bagaimana sel-sel otaknya pulih setelah benar-benar mati? Bisakah kita belajar melakukan sesuatu yang serupa suatu hari nanti? Untuk saat ini, katak kayu Alaska tetap menjadi pahlawan kecil yang tidak terduga. Pengingat bahwa di tengah rintangan yang mustahil, evolusi menemukan jalan. Setiap musim semi, saat salju mencair dan kehidupan kembali, katak zombie bangun dan kembali beraksi. Sains tidak bisa lebih keren dari itu.